Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Misrani ingin merangkum mata kuliah etika profesi hukum untuk memenuhi tugas final tes Stairaha Amutai tahun 2020. Selanjutnya masuk ke sesi pertama tentang etika profesi dosen. A. Prinsip etika profesi. Setiap pemegang profesi harus dituntut dua hal, yakni 1. Agar ia menjalankannya secara bertanggung jawab. 2. Agar ia tidak melanggar hak-hak pihak lain. B. Moralitas profesi luhur. Tuntutan profesi luhur jelas sekali menuntut kejelasan dan kekuatan moral yang tinggi. Terutama ada 3 ciri kepribadian moral yang dituntut dari pemegang profesi luhur, yakni 1. Berani berbuat dan bertekad. 2. Kesadaran berkewajiban. 3. Idealisme. C. Sikap ilmiah. Untuk dapat menjamin profesional dosen dalam berbagai segi, seorang dosen sebagai tenaga edukasi di perguruan tinggi secara profesional terikat oleh beberapa kewajiban moral, yaitu memegang asas kebenaran, keadilan, kejujuran, dan berpikir ilmiah. Lanjut ke sesi yang kedua, yaitu etika profesi jaksa. A. Kode etik jaksa serupa dengan kode etik profesi yang lain, mengandung nilai-nilai luhur dan ideal sebagai pedoman berperilaku dalam satu profesi yang nantinya dapat dijalankan sesuai dengan tujuan, akan melahirkan jaksa-jaksa yang memang mempunyai kualitas moral yang baik dalam melaksanakan tugasnya. Di antara norma kode etik profesi jaksa yang disebut tata krama ada jaksa, yaitu 1. Jaksa adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang tercermin dari kepribadian yang utuh dalam pemahaman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila. Mengenai undang-undang tentang jaksa diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor per 067/07/2007 Pasal 4 tentang kode etik jaksa dalam menjalankan tugas-tugasnya. Lanjut ke 3. Etika profesi polisi. A. Kepolisian adalah hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi. Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. B. Fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan tidak terlepas dari tujuan yang telah ditentukan dalam pembukuan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, yaitu fungsinya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. C. Sebagai implikasi dari semua hal di atas, maka polisi dalam menjalankan semua tugasnya harus lebih mementingkan pelayanan dan mengutamakan dialog persuasif, nilai keadilan, serta hak asasi manusia. Lanjut ke sesi keempat. Keempat, etika profesi PNS. A. Setiap pegawai negeri sipil sebagai unsur aparatur negara dan sebagai abdi masyarakat harusnya lebih semangat dan menunjukkan kemampuannya dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan selalu bertanggung jawab dalam setiap tugas dan amanah yang diembannya, selalu mengikat setiap janji dan sumpah yang diucapkannya pada saat terangkat menjadi seorang pegawai negeri sipil, selalu beretikat baik, mempunyai kode etik dan perilaku moral yang baik untuk menjadi panutan bagi masyarakat-masyarakatnya, selalu memelihara rasa persatuan dan rasa kekeluargaan di setiap masalah yang dihadapinya,
dalam menjalankan tugas. Lanjut ke sesi yang ke-5. Etika profesi hakim. A. Sebagai suatu profesi di bidang hukum yang secara fungsional merupakan pelaku utama dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, hakim dituntut untuk memiliki suatu keahlian khusus, sekaligus memahami secara mendalam mengenai ruang lingkup tugas dan kewajibannya. Salah satu unsur yang membedakan profesi hakim dengan profesi lainnya adalah adanya proses rekrutmen serta pendidikan bersifat khusus yang diterapkan bagi setiap orang yang akan mengemban profesi ini. Lanjut ke sesi yang ke-6, etika profesi advokat. A. Wacana etika melibatkan perilaku dan sistem nilai etis yang dipunyai oleh setiap individu atau kolektif masyarakat. Oleh sebab itu, wacana etika mempunyai unsur-unsur pokok. Unsur-unsur pokok itu adalah kebebasan, tanggung jawab hati nurani, dan prinsip-prinsip moral. Pada dasarnya tugas pokok penasihat hukum, advokat, dan pengacara praktek adalah untuk memberikan legal opinion serta nasihat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik. Sedangkan di lembaga peradilan beracara di pengadilan, penasihat hukum mengajukan atau membela kepentingan kliennya. Lanjut ke sesi yang ke-7, etika profesi mahasiswa. A. Mahasiswa adalah sekumpulan manusia intelektual yang akan bermetamorfosa menjadi penerus tombak estafet pembangunan di setiap negara. Dengan intelijensinya diharapkan bisa mendobrak pilar-pilar kehampaan suatu negara dalam mencari kesempurnaan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta secara moral akan dituntut tanggung jawab akademisnya dalam menghasilkan buah karya yang berguna bagi kehidupan lingkungan. B. Berikut etika yang baik yang sudah seharusnya diterapkan mahasiswa dalam lingkungan kampus. 1. Berpakaian rapi dan sopan. 2. Melakukan peraturan yang berlaku. 3. Memberi contoh yang baik dalam berperilaku. 4. Saling menghormati. 5. Berperilaku dan bertutur kata yang sopan. Lanjut ke sesi yang ke-8, etika profesi guru. Kode etik keguruan merupakan pedoman sikap dan perilaku yang bertujuan menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermanfaat yang dilindungi undang-undang untuk mengatur hubungan guru dengan teman kerja, murid dan wali murid, pimpinan dan masyarakat, serta dengan misi tugasnya. B. Kode etik kepegawaian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Lanjut ke sesi yang ke-9, etika profesi DPR. A. Pelanggaran kewajiban anggota DPR ini perlu diketahui bahwa menurut pasal 20 ayat 4 huruf C Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Peraturan DPR Nomor 1/2015, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota selama 3 bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah merupakan salah satu jenis pelanggaran berat kode etik. B. Anggota yang dinyatakan melanggar kode etik dikenai sanksi berupa 1. Sanksi ringan dengan teguran lisan atau teguran tertulis. 2. Sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPR atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPR atau pimpinan alat kelengkapan DPR. 3. Sanksi berat dengan pemberhentian sementara paling singkat 3 bulan atau di perbuatan anggota DPR yang tidak hadir selama 3 bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah merupakan salah satu jenis pelanggaran berat kode etik. Terima kasih banyak telah menonton hingga selesai videonya. Jangan lupa like and subscribe videonya ya.
Semoga tambah berkah baik penulis dan pembacanya. Amin ya rabbal alamin. Saya sendiri selaku yang membacakan, terima kasih.